Shalom, selamat hari Minggu kami ucapkan buat adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Tentu dahsyat dan luar biasa. Apa kabar Inang Guru Sekolah Minggu yang ada di sini? Sehat, dahsyat dan luar biasa. Ulangi. Dahsyat dan luar biasa. Selamat hari Minggu bagi adik-adik yang kami ucapkan di Ulangi ya. Shalom, selamat hari Minggu kami ucapkan buat adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Ya, pasti dahsyat dan luar biasa. Apa kabar Inang Guru Sekolah Minggu yang ada di sini? Dahsyat dan luar biasa. Iya. Yes. Iya, pastinya dahsyat dan luar biasa. Adik-adik, hari ini kembali kita ibadah live streaming. Kami harap adik-adik sudah duduk manis di depan layar ya. Ayo kita sama-sama beribadah. Nah, kami juga tak lupa untuk selalu mengingatkan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan corona lepas dari kita. Nah, baiklah adik-adik, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga adik-adik sehat, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa buat adik-adik yang sakit pada hari ini. Semoga sehat. Tetap semangat ya. Oke. Nah, baiklah adik-adik yang manis, mari persiapkan hatimu. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Senin, Selasa, Rabu sampai dengan hari Minggu, Yesus tetap milik kita. Bahkan setiap napas kita, setiap degup jantung kita tetap milik Yesus. Kita bernyanyi Senin, Selasa. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup
jantungku, Yesus segalanya. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, kasih itu murah hati. Ayo adik-adik sekolah minggu, untuk kita selalu mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ayo kita angkat pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita dengarkan titah yang dibawakan anak sekolah minggu. Shalom, perkenalkan nama saya Arsen Purba Deswa. Saya akan menyampaikan titah ke-6 Bahasa Indonesia. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Bahasa Sumenep, titah paon
Amin. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan naibata, sai pargogohi ham maau, makor jahon titah muai. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita tadi sudah mendengar titah yang disampaikan oleh temanmu anak sekolah minggu. Semoga apa yang kamu dengar boleh kamu kerjakan. Apa yang dilarang Tuhan, kamu jauhkan. Apa yang diperintahkan Tuhan, kamu kerjakan dengan baik. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi Jagalah Hatimu. Jagalah hatimu, takutlah akan Tuhan, masa depanmu sungguh ada. Buatlah Tuhan Yesus tersenyum. Kita angkat pujian, jagalah hatimu. Nah, ulangi sekali lagi, jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi, buat hidupmu. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita dengarkan ayat hafalan yang dibawakan anak sekolah minggu. Shalom, perkenalkan nama saya Mentari Kain Purba. Saya akan menyampaikan ayat hafalan yang terdapat dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Terima kasih. Baiklah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Firman Tuhan berkata, supaya kita saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyayangi kita. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Guru Sekolah Minggu. Ayo persiapkan dirimu, duduk yang manis, persiapkan juga Alkitabmu. Tema kita di minggu ini adalah tolong menolong atau gotong royong atau bersama kita bisa. Ayo adik-adik,
kita harus tolong menolong, bergotong royong, bersama kita bisa untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kita bernyanyi, kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kita ulangi kembali, kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus duduk yang bagus, sediakan Alkitabnya, ya, pusatkan perhatiannya, karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Tuhan masih memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Kami bisa bangun dari tempat tidur kami dan kami mau melakukan aktivitas kami. Ya Tuhan, pagi ini kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ayo dibuka ya. Sekali lagi, Inang katakan Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Sudah dibuka? Ayo, kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya. Adik-adik sekolah minggu, tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yaitu bertolong-tolongan. Ya. Bertolong-tolongan itu sama dengan saling mengasihi. Tadi Inang guru sekolah minggu sudah menyanyikan lagu-lagu tentang saling mengasihi. Ya. Jadi firman Tuhan juga pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya tetap saling bertolong-tolongan. Ya. Kita tadi sudah sama-sama membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani. Ya. Kita belajar sekilas dulu tentang Ibrani ini ya. Kitab Ibrani ini adalah kitab yang ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar wilayah Palestina. Ya. Orang Kristen Yahudi pada saat itu hidup di dalam kesengsaraan,
hidup di dalam penganiayaan. Siapa yang membuat mereka sengsara? Siapa yang membuat mereka teraniaya? Mereka itu sengsara dibuat oleh bangsa yang pada saat itu adalah bangsa Romawi. Romawilah yang membuat bangsa atau orang Kristen Yahudi sengsara. Ya. Kenapa mereka sengsara? Kenapa mereka dikhianati? Karena pada saat itu mayoritas pada umumnya agama yang ada di situ adalah agama Yahudi. Maka sebagian orang yang mau percaya kepada Yesus itu disebut orang Kristen Yahudi. Jadi orang Kristen Yahudi ini mereka sengsara dan mengalami penganiayaan. Kenapa? Karena mereka dikatakan pengkhianat negara. Kenapa mereka pengkhianat negara? Karena mereka itu tidak mau menyembah kaisar. Kaisar pada saat itu siapa yang tahu coba? Kaisar yang memimpin di negara Roma adalah Kaisar Nero. Kaisar yang sangat kejam. Jadi mereka itu tidak mau menyembah itu. Kenapa mereka tidak mau menyembah? Karena mereka hanya percaya kepada Yesus. Maka anak-anak sekolah minggu juga kalau ada ancaman, kalau ada tuduhan, jangan mau berbalik kepada Yesus. Ya, sama seperti orang-orang Kristen Yahudi tadi, mereka dianggap pengkhianat karena tidak mau menyembah kaisar. Ya, maka karena mereka juga tidak mau mengalami penganiayaan, banyak juga yang berbalik ke agama asal mereka, yaitu agama apa tadi Nang bilang? Agama Yahudi. Ya. Jadi surat Ibrani ini tujuannya apa Nang? Dituliskan tadi. Tujuannya supaya orang-orang yang di dalam kesengsaraan tadi mereka terhibur. Mereka diteguhkan imannya. Ya, agar mereka selalu setia kepada Yesus, ya. Jadi walaupun orang-orang Kristen Yahudi tadi mengalami penganiayaan, mengalami kesengsaraan, tetapi ada juga yang tetap setia kepada Yesus, yang tetap setia mempertahankan imannya kepada Yesus, ya. Jadi tadi dari nats kita Inang bacakan ayat 24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam kerja yang baik. Jadi kalau mereka rupanya orang Yahudi Kristen tadi saling setia, saling tolong menolong, saling mengasihi, saling beribadah bersama, mereka tidak akan bisa goyah. Oleh apa? Oleh pemimpin-pemimpin yang ada di mana tadi Nang bilang? Di Romawi. Terutama sebagai pemimpinnya siapa? Seorang kaisar. Siapa tadi namanya Nang bilang? Coba, udah lupa kan? Iya, namanya Kaisar Nero. Iya. Jadi yang perlu ditekankan di sini, dengan adanya saling tolong menolong, dengan adanya saling mengasihi, dengan adanya saling memperhatikan, dengan adanya ibadah bersama, maka orang-orang yang setia tadi kepada Kristus tidak akan apa? Iya, tidak akan mau berbalik untuk kembali mau menyembah kaisar. Ya. Jadi adik di sekolah minggu juga jangan sedikit saja ancaman terus berbalik, ya, terus marah-marah, terus apa? Ngambek. Kalau sedikit orang tuanya marah, terus marah-marah, jangan, itu belum seberapa. Itu belum seberapa ketimbang yang dialami oleh orang-orang Yahudi Kristen. Ya, jadi ada rahasianya rupanya mengapa mereka tidak mau meninggalkan Yesus. Apa rahasianya Nang? Rahasianya adalah karena mereka mau mempertahankan imannya. Ya. Mereka mau setia kepada Yesus, mereka mau bertahan imannya karena mereka itu saling tolong menolong, saling mengasihi. Ayat 25 tadi di sini dikatakan
janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-temuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ya, berarti ada rupanya gunanya kita saling mengasihi, saling menasehati. Apa tujuannya tadi Nang bilang? Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ya, seperti seruan Yohanes. Ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka dengan dekatnya ya kedatangan Tuhan, maka katanya kita jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ya. Seperti hari ini, jangan ada mengatakan, ibadah online-nya. Nah, jadi ibadah online sama kebiasaan kita sekolah minggu itu sama maknanya, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, di dalam hidup kita juga sehari-hari pasti banyak tantangan, pasti banyak masalah, pasti banyak kesulitan. Maka haruslah kita saling tolong menolong, saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya tantangan dan kesulitan yang kita hadapi bisa kita kalahkan, bisa kita taklukkan, bisa kita hadapi, ya. Jadi seperti cerita Inang di sini, ada satu orang anak yang bernama si Ani. Dia setiap hari suka membantu orang tuanya. Orang tuanya ini pekerjaannya apa? Orang tuanya setiap pagi harus berangkat jualan. Ya, kemana Nang? Ke pasar. Maka si Ani tadi karena ayahnya juga tidak ada, walaupun dia masih duduk di kelas SD, 4 SD, dia selalu membantu orang tuanya setiap pagi. Kalau orang tuanya pulang, dia juga membantu. Kalau orang tuanya lagi di pasar, dia sudah membersihkan rumah. Jadi adik-adik sekolah minggu juga harus begitu. Kalau mamanya kerja, ya kalau kita lagi di rumah, kita harus membantu orang tua. Jangan bermalas-malasan. Ya, kalau kita membantu orang tua, maka pekerjaan orang tua itu juga akan cepat selesai. Ya. Karena orang tua sudah capek bekerja, sudah capek mencari nafkah. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, marilah kita kerjakan. Ya, kita harus saling membantu seperti tema kita, tolong menolong. Ya, apa tujuannya? Ya, apa gunanya rupanya kita tolong menolong Nang? Adalah gunanya. Apa gunanya? Yang pertama, kalau kita saling tolong menolong, maka hidup kita ini akan menjadi lebih mudah. Yang jelas ya. Ya. Sama seperti pernah pegang sapu lidi. Sapu lidi itu ada berapa itu? Satu ikatan. Ada yang 100, ada yang 200. Kalau satu biji tetap namanya sapu lidi? Iya. Coba kalau satu itu mengerjakan pekerjaan, bisa? Pasti nggak bisa kan? Tapi kalau sapu lidi tadi diikat menjadi 100 biji, maka dia bisa menyapu dengan bersih. Dalam arti kalau kita bersama-sama melakukan suatu pekerjaan, pasti pekerjaan itu bisa cepat selesai, ya. Yang kedua, apa gunanya kita bertolong-tolongan Nang? Supaya kita bisa bertahan menghadapi segala kesulitan. Ya, saling menasehati. Kalau ada kesulitan orang tua kita juga bisa memberikan jalan keluar. Ya, kakak kita, adik kita, abang kita juga bisa memberikan nasihat. Supaya apa? Supaya abang, adik atau kakak atau mama juga bagaimana bisa menghadapi segala masalahnya. Yang ketiga, apa gunanya kita Nang hidup bertolong-tolongan? Iya, kita hidup bertolong-tolongan, dengan bertolong-tolongan dan berkasih-kasihan, maka kita menunjukkan kasih Yesus di dalam hidup kita. Karena Yesus juga
pasti menginginkan anak-anak sekolah minggu selalu hidup di dalam kasih. Kalau kita sudah mengasihi, berarti kita sudah menolong orang lain. Ya, Yesus suka dengan hidup tolong menolong. Yesus tidak suka dengan hidup sendirian. Karena manusia itu katanya hidup bersosial, tidak bisa hidup sendiri. Kalau hidup sendiri katanya hiduplah di mana? Coba siapa yang tahu? Kalau mau hidup sendiri, hiduplah di hutan. Ya. Jadi kalau mau tidak hidup sendiri, marilah kita saling tolong menolong, saling membantu. Karena sejak lahir juga kita sudah dibantu orang tua kita itu mau makan, mau mandi, mau pakai baju. Maka sesudah besar, kitalah yang membantu orang tua. Jadi seperti Inang bilang tadi, manfaatnya kita hidup tolong menolong supaya kita menunjukkan kasih Yesus di dalam hidup kita. Jadi demikian firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hari selanjutnya anak-anak sekolah minggu GKPS Jalan Sudirman semakin suka tolong menolong, semakin suka mengasihi, jangan egois, jangan sombong, ya. Tapi harus hidup saling mengasihi dan saling tolong menolong. Oke, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Maka mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah dikuatkan Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan jadikan kami anak-anak sekolah minggu jadi anak-anak yang suka mengasihi, suka tolong menolong antara sesama kami, antara kami dengan orang tua. Terlebih-lebih kami dengan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami juga guru-guru sekolah minggu mau mendoakan orang tua kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu melindungi mereka. Jauhkan Tuhan mara bahaya, jauhkan kesulitan hidup, jauhkan masalah ekonomi. Kiranya Tuhan selalu menghibur hidup mereka, supaya mereka Tuhan selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu berikan Tuhan kepintaran, berikan Tuhan kebijaksanaan, berikan Tuhan juga kesehatan, supaya mereka Tuhan bisa bertumbuh dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum mengumpulkan persembahan, kita mau mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar untuk memberikan persembahan hari ini. Yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita dan kita bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami
persembahan kami. Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, pasada uhur nami, asetorang ganup, seng boydelanun nami, salakan atorsa, dok hama soman nami, torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali minggu depan.